khotbah yang bagus tidak utama berbobot mengakui Tuhan. Melakukan mujizat nubuat tidak paling berbobot mengakui Tuhan. Melainkan melakukan kehendak Bapakku di surga. Taat satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Sebaliknya, ketidaktaatan atau dosa, ketidaktaatan satu-satunya paling berbobot menolak ketuhanan Yesus. Lihatlah yang serius di mata Tuhan, serius di mata kita. Nggak taat itu serius sekali, saudara. Kalau suami dikatakan, hai suami, kasihlah istrimu, kasih, taati. Loh suami, istriku begini-gini Pak Pendeta, nggak ada kaitan. Kita mengasihi istri, nggak ada kaitan dengan kelakuan istri. Kaitannya, kita mau taat atau tidak. Hai istri, tunduklah pada suami. Pak Pendeta, suamiku kasar. Nggak ada kaitan. Karena Alkitab tidak ada memfasilitasinya. Hai istri, tunduklah pada suamimu yang baik. Yang kasar, lawan aja bleh. Nggak ada. Tidak ada. Bangun ketaatan. Ini penting sekali. Makanya untuk tenang, pertama, Anda harus berdamai dengan Allah. Melalui kematian Kristus dan pengorbanannya, serta kebangkitannya, kita diperdamaikan dengan Allah. Apa itu? Karena tentang pertobatan dan pengampunan dosa, itu starting point untuk mengalami ketenangan. Harus mengalami pertobatan dan pengampunan dosa. Karena apa? Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Harus berdekatan dengan Allah. Dosa tanpa pertobatan nggak selesai. Dosa membuat kita putus hubungan dengan Allah. Maka berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu jauh lebih penting daripada berita-berita sakit sembuh, buta, celik, yang miskin kaya. Jangan. Jangan gantikan Injil dengan Injil palsu. Injil yang benar adalah tentang pertobatan. Ini penting sekali. Setelah itu, setelah bertobat lahir baru, kita harus taat. Itu namanya melawan ketidaktaatan. Melawan dosa. Taat. Dengan perubahan paradigma, cara sudut pandang. Dengan perubahan mindset, tata nilai. Kalau tanpa itu, ketaatan kita kayak hukum Taurat. Tolong buka mic-nya. Tolong buka mic-nya yang bisa jawab. Tolong jawab. Mana orang Kristen, termasuk Anda, mana orang Kristen lebih sulit terlambat ke bandara atau ke gereja? Ke gereja. Lebih sulit terlambat ke bandara atau ke gereja? Ke gereja. Alah, bohong lu. Saya tanya sekarang, kalau pesawat Anda ke Singapura, kalau pesawat Anda ke Singapura jam 7 pagi, sampai bandara jam berapa? Jam 3. Jam 5. Kan sulit terlambat kan? Kalau ibadah gereja Anda jam 7 pagi, sampai gereja jam berapa? 7 kurang dikit. Iya kan? 7 lewat. Ada yang 7 lewat. Terlambat ke gereja jam 7 lewat, masih tenang dia. Tapi kalau ke bandara dia mepet-mepet waktu, nggak tenang dia, gelisah dia. Karena belum berubah paradigma, tata nilai. Bapak-bapak, yang bapak-bapak tolong jawab. Jangan sembunyi kau. Tolong jawab, mana bapak-bapak lebih suka lemah lembut pada istrinya sendiri atau lemah lembut pada istri orang?
Gak usah ketawa Istri ibu-ibu. orang. Terima kasih untuk kejujurannya. Ibu-ibu, gak usah ketawa. Ibu-ibu, mana Anda lebih mudah? Lemah lembut pada suamimu atau lemah lembut kepada pendeta? Iya kan? Sesat semua kan? Pendeta. Para pendeta. Pendeta. Karena masih sesat. Iya, ketenangan palsu yang kita lakukan sekarang ini banyak. Tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa kalian. Dan tolong bertobat. Karena yang kita buat adalah sandiwara. Akhirnya ketenangan-ketenangan yang gak sejati yang kita lakukan. Oleh karena itu, kenapa Immanuel Allah menyertai kita? Supaya kita tenang. Bagaimana caranya? Kalau Allah menyertai kita, hiduplah dengan cara yang dikehendaki Allah. Jangan kita disertai Allah dengan cara kita. Nggak bisa. Tuhan bukan babu kita. Dia Tuhan kita yang harus kita taati. Hiduplah sesuai dengan cara dia. Itu arti Immanuel. Maka ketenangan berikutnya, saya usahakan persingkat ya. Soalnya kalau nggak dipersingkat bisa 3-4 jam saya nanti khotbah. Menderita Anda nanti. Makanya Tuhan bilang apa? Orang yang berbahagia bukan bisa khotbah. Orang yang berbahagia bukan banyak mujizatnya. Orang yang berbahagia bukan pengkhotbah terkenal, bukan. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Apa itu memelihara? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya setelah kita bertobat menerima pengampunan dosa. Maka berikutnya supaya kita tenangnya benar. Kita taati Tuhan. Bukan Tuhan yang taat pada kita. Kita taati Tuhan. Maka fokus orang yang mau tenang pada firman Allah bukan pada janji Tuhan. Tetapi pada perintah Tuhan. Bukan pada janji Tuhan. Tetapi pada perintah Tuhan. Supaya kita taat. Ketaatan itu jangan karena hukum Taurat. Ketaatan itu karena kita mengasihi dia. Wilma, tolong baca Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ya. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Tidak ada rohani yang lebih baik selain mengasihi Tuhan. Jangan mau meninggal sebelum mengasihi Tuhan. Menomorsatukan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Caranya cuma satu. Taat. Melakukan segala perintahnya. Taat. Karena kalau kita taati perintahnya, kita hidup dalam jalan kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, tenang hidup kita. Untuk itulah Yesus bangkit. Maka kita jadi menang atas dosa dengan hidup benar, taat pada perintahnya. Tapi berikutnya bagian-bagian terakhir. Supaya tenang, bukan saja kita menang atas dosa. Karena kita Tuhan kehendaki bukan saja jadi pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Apa itu? Kita dipakai Tuhan jadi alatnya, menjadi surat-surat terbuka, karena ada keteladanan hidup, karakter yang bagus, kita menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang yang nggak percaya, sehingga orang nggak percaya dikendalikan dosa, dipakai Tuhan kita, membuat orang itu meninggalkan dosa. Penginjilan, katanya dalam Alkitab sini, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Pergilah beritakan Injil.
Bukan kita saja menang atas dosa, tapi kita dipakai Tuhan jadi alatnya, membuat orang berjumpa dengan Yesus, dan orang lain memberi diri bertobat dan dosanya diampuni. Itu puncak berikutnya. Jadi nggak boleh ada jemaat PDPK yang malas-malas, yang tidak mau diutus, yang batu sandungan, nggak boleh. Mari kita terus berubah. Kesabaran, buah roh makin nyata, itu penting sekali. Maka ketenangan yang benar adalah kalau kita hidup turut dengan kebenaran firman-Nya. Tidak ada ketenangan lebih indah daripada itu. Sayangnya, catat baik-baik bagian terakhir, sayangnya mayoritas orang Kristen sukanya ketenangan umum, ketenangan sementara. Menjadi pendeta terkenal, pendeta banyak jemaatnya, tenang. Enggak. Itu umum, enggak sejati. Banyak doa, mendoakan orang sakit sembuh. Enggak. Itu tenang umum. Tenang sejati menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Tinggalkan pelan-pelan ketenangan umum. Pelan-pelan. Tinggalkan keterangan, bukan soal sakit sembuh, bukan jadi pengkhotbah terkenal, bukan banyak mujizatnya, bukan. Pelaku firman nggak kita dalam kehidupan sehari-hari termasuk di rumah. Tapi sayangnya ada lagi ketenangan bobrok dan tidak sedikit orang Kristen terjadi begitu. Apa itu? Anda berbuat dosa nggak ketahuan, Anda tenang. Itu ketenangan bobrok. Anda korupsi di kantor nggak ketahuan, diperiksa nggak ketahuan, Anda tenang. Anda hianati perkawinan, Anda nyeleweng, nggak ketahuan, Anda tenang. Itu ketenangan bobrok. Ketenangan bobrok jangan kompromi, jangan ulangi lagi. Ketenangan umum, pelan tapi pasti tinggalkan. Karena bukan soal sakit sembuh, ciri utama Kristen. Bukan jadi pengkhotbah terkenal, nilai orang Kristen. Makanya nggak semua orang percaya jadi pengkhotbah. Nggak semua orang percaya punya karunia mujizat. Tidak semua orang percaya punya karunia nubuat. Tapi semua orang percaya harus jadi pelaku firman. Maka ketenangannya sejati, Anda mau diproses sedemikian rupa, sehingga Anda berani dengan takut akan Tuhan. Berani dengan takut akan Tuhan. Dengan jujur berkata kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku Tuhan. Apakah ada yang nggak berkenan di hadapan Engkau? Supaya hal-hal yang nggak berkenan di mata Tuhan, jangan kita pertahankan. Karena orang bisa kita bohongi, Tuhan tidak bisa kita bohongi. Maka selaraslah hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau gagal, ulangi. Kalau gagal, ulangi. Jangan pernah menyerah. Selaraslah hidup kita dengan firman Tuhan. Pasti kau menikmati ketenangan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Salam.